Sahabat GPIB yang terkasih, selamat malam. Shalom. Kita kembali bersama Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Krenos Soketepal Garuda Sinun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Banjarmasin. Sahabat GPIB, malam ini kita akan segera beristirahat. Namun mari kita berhimpun sejenak di sekitar firman yang hendak kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sepanjang kehidupan ini Engkau pimpin. Dan di malam ini ketika kami hendak beristirahat, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Bapa di surga, karuniakanlah kepada kami semua pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu di tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan jadwal terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, judul renungan pada malam hari ini, Kasih Allah Nyata. Dunia dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan Allah. Sebagai pencipta, Tuhan Allah ada sebelum dunia dijadikan. Dalam seluruh ciptaannya, Tuhan itu esa. Tuhan yang esa itu dalam kekekalannya aktif. Tuhan mencipta sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sejak awal dalam kehidupan, setiap ciptaan Tuhan menggambarkan rangkaian keteraturan yang sangat rapi. Hanya dengan firman atau perkataannya, Tuhan mencipta dunia dan segala isinya. Dunia ciptaan Tuhan menjadi tempat yang paling indah dan tepat untuk berbagai jenis tumbuhan. Setiap tumbuhan diatur oleh perintahnya, sehingga setiap tumbuhan menghasilkan fungsi khusus untuk mendukung lingkungan hidup yang lebih luas. Setiap tumbuhan dengan hasil seperti biji-bijian itu mengingatkan kita manusia tentang kasih Tuhan yang tetap menghiasi dunia ciptaan Tuhan. Tuhan pencipta dunia dan segala isinya adalah Tuhan yang berdaulat. Seluruh ciptaan Tuhan komunikasikan dengan manusia. Dalam setiap komunikasi, Tuhan sendiri menyatakan kehendak kepada umat manusia di masa lampau, tapi juga dalam kehidupan umat manusia di masa ini. Dalam setiap komunikasi, Tuhan tetap menyatakan kemurahan-Nya yang teramat baik. Tuhan selalu mengambil prakarsa untuk mengingatkan tentang kasih-Nya
yang tidak pernah berubah dari dulu yang teramat jauh hingga pada masa ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan dalam seluruh ciptaannya menolong umat manusia menjalani hidup ini untuk hidup lebih santun. Karena setiap tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan atau biji-bijian itu berlangsung dalam kehendak Tuhan. Segala jenis tumbuhan yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh manusia, setiap tumbuhan tunduk pada perintah Tuhan. Di masa ini, setiap orang merindukan kehidupan yang lebih harmonis, tanpa banjir dan tanpa longsor. Setiap orang tidak hanya terpanggil untuk menjaga lingkungan hidup, tetapi Tuhan pun memimpin kita manusia menempati suatu tempat dalam aturan Tuhan. Jadi kemanapun kita berada pada satu tempat, percayalah, itu perintah Tuhan, dan Tuhan mengatur kita menurut kehendak-Nya, sehingga kita menemukan kasih Tuhan yang terus kita nikmati, seperti hutan dan gunung dengan segala yang kita dambakan. Jadi tidaklah berlebihan kalau lingkungan hidup kita dipenuhi dengan botol-botol bekas minuman atau sampah, tetap tidak disukai oleh siapapun. Umat manusia akan terus belajar mencintai kehidupan yang diciptakan oleh Bapa, yang kita kenal di dalam nama Kristus. Kristus menghendaki kita diatur untuk memiliki sesuatu dalam bentuk apapun, supaya syukur naik kepadanya, karena kasih Allah nyata. Allah terus mengkomunikasikan kasih-Nya dalam dunia dan umat manusia. Pesan firman Tuhan malam ini ada dua. Yang pertama, seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini tidak ada yang kebetulan, atau asal jadi, atau rusak sejak penciptaan. Sampai saat ini, setiap ciptaan diatur oleh Tuhan pasti berguna bagi umat manusia. Kasih Allah memungkinkan manusia menikmati hasil usaha dan kerja yang kita dambakan setiap saat. Pesan yang kedua, dalam peristiwa Paskah Kristus yang kita hayati dalam persekutuan di jemaat Tuhan ketika kita ibadah pada hari Minggu lalu, orang percaya itu diingatkan bahwa Tuhan Allah masih bekerja dari dulu bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Allah dapat dilihat dan dinikmati dalam bentuk firman yang diberitakan oleh seorang petani misalnya, atau seorang pedagang, maupun oleh seorang yang mencintai lingkungan hidup. Jadi kasih Allah itu, saudara-saudaraku, terwujud dalam kehidupan manusia yang hidup dalam maksud Tuhan yang mulia dari waktu ke waktu. Terpujilah Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada malam hari ini Bapa telah menyapa kami dengan kuasa firman-Mu. Dan malam ini ketika kami hendak beristirahat, kami rindu Bapa penyertaan-Mu dalam kehidupan ini, agar dengan penyertaan-Mu kami boleh tidur, dan dalam penyertaan-Mu juga kami bangun nanti di pagi hari. Dan hamba ingin berdoa juga kepadamu,
bagi sahabat GPIB yang terkasih, yang saat ini ada bersama. Kiranya Tuhan berkenan berkati, menyertai ketika kami semua hendak beristirahat. Dan peliharakan semua bentuk pelayanan yang telah dilakukan oleh gerejamu, agar semua hal itu menjadi sesuatu yang indah, bahwa Tuhan tetap menyertai dan menyatakan kasih dalam seluruh kehidupan untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.